Hari ini saya akan bagikan bagian yang ketiga dari seri khotbah bulan ini, yaitu yang dikatakan akan terlaksana. Berapa banyak dari saudara percaya apapun yang dikatakan oleh Tuhan akan terlaksana? Dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, untuk masa depan saudara, apapun firman Tuhan yang perkatakan sama saudara akan terlaksana. Amin. Dan firman Tuhan hari ini saya beri judul, tidak satu pun firman-Nya gugur. Mari kita baca di dalam 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Jadi ini yang terjadi dalam hidup Samuel. Apapun firman yang dia terima dari Tuhan, itu pasti terjadi. Dan setiap pesan profetik, pesan nubuatan yang dia sampaikan kepada umat Tuhan, semua perkataan yang keluar dari mulutnya, semuanya pasti terjadi. Sejak dia masih kecil, dia belum tahu apa-apa, tapi kemudian firman Tuhan datang kepada dia, Tuhan menampakkan diri kepada dia, Tuhan berfirman kepada dia bahwa Imam Eli dan keluarganya karena dosa dan pelanggaran mereka akan terima hukuman. Persis seperti itu yang terjadi. Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli mati di medan perang. Dan ketika Imam Eli mendengar kabar itu pun dia juga mati juga. Semua yang didengarkan oleh Samuel, semuanya terjadi. Semua perkataan yang disampaikan Samuel tidak ada yang gugur, semuanya berhasil. Ketika dia dengar pesan Tuhan bahwa akan ada satu anak muda dari suku Benjamin yang akan dilantik jadi raja pertama untuk seluruh bangsa Israel. Waktu itu belum ada orang yang tahu siapa Saul. Tapi dari yang tidak dikenal sama sekali, anak muda ini jadi raja pertama atas seluruh bangsa Israel. Tepat seperti yang disampaikan oleh Samuel. Setelah sekian waktu, Nabi Samuel menyampaikan perkataan lagi gara-gara Saul berbuat salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ngomong melalui Nabi Samuel, mulai sekarang tahta ini aku alihkan sama orang lain. Aku sudah memilih orang yang lebih baik daripada kamu. Dan tepat seperti yang diucapkan oleh Samuel, itu pun terjadi. Dari Saul, tahtanya dialihkan kepada Daud, a man after God's own heart, orang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi apapun itu perkataan yang didengar oleh Samuel dan perkataan yang dia sampaikan, semua firman yang disampaikannya tidak ada yang gugur. Saya berdoa yang dialami oleh Samuel ini kita juga alami. Saudara juga alami. Setiap rema, setiap janji Tuhan, setiap perkataan Tuhan yang diperkatakan di dalam hidup saudara, semuanya terjadi. Amin. Karena firman itu seperti benih yang penuh potensi. Tahukah saudara, di dalam firman kalau diperkatakan dengan benar, firman itu siap melahirkan mujizat. Firman juga siap mendatangkan kesembuhan. Anda boleh baca di Alkitab, Yesus dengan sepatah kata, jadilah sembuh, maka orang yang sakit disembuhkan. Jadi firman itu penuh dengan kuasa. Melalui firman, kalau Anda terima firman, firman itu mengandung terobosan, mengandung kemenangan, mengandung jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Tapi jangan biarkan firman itu gugur. Gugur itu ibarat kayak buah sudah jatuh sebelum dia masak. Jadi gugur, jadi gagal. Saya berdoa sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satupun janji Tuhan yang gugur. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, tidak ada satupun visi yang Tuhan taruh di dalam hati saudara yang tidak tergenapi. Doa saya, semua visi yang dari Tuhan dalam hati saudara tergenapi, terjadi, jadi realita di dalam hidup saudara. Karena itu, kita akan belajar hari ini bagaimana supaya firman Tuhan tidak gugur.
Bagaimana supaya setiap visi Tuhan, setiap rema dari Tuhan, setiap firman yang diperkatakan dalam hidup kita, semuanya bisa tergenapi, semuanya bisa terjadi. Siapa yang mau mengalami seperti itu? Ini seperti Samuel ya, tidak satu pun firmannya gugur. Karena itu kita belajar 5 penyebab firman bisa menjadi gugur. Dan apa yang harus kita lakukan supaya firman itu tidak gugur, bahkan firman itu berhasil. Karena minggu lalu kita sudah belajar bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan berhasil. Oke, firman itu penuh dengan kuasa. Ya, kita akan belajar 5 penyebab firman menjadi gugur dan gimana kita bisa memastikan supaya dalam hidup kita firman itu berhasil. Kita mulai yang nomor 1. Kalau kita tidak mau firman itu gugur, jangan dibiarkan. Penyebab firman gugur karena dibiarkan. Ditulis di ayat tadi yang kita baca, tidak ada satupun dari firmannya itu yang dibiarkannya gugur. Jadi bisa gugur karena dibiarkan. Kalau tidak dibiarkan, kalau kita pastikan, kita usahakan, maka firman yang sama akan terjadi. Tahukah saudara, tidak ada yang lebih merusak daripada pembiaran. Cara merusak taman gak usah Anda rusak. Anda biarin taman yang cantik. Apa yang terjadi? Sebulan lewat, 2 bulan lewat, sekian bulan lewat, taman yang cantik rusak. Benar gak? Rumah yang megah, Anda biarin aja deh, gak usah dirusak. Nanti Anda datang 2-3 tahun lagi, rusak semua tuh. Mobil yang mahal, gimana caranya merusak? Gak usah dipanasin, gak usah dirawat, biarin aja. Akhirnya mobil yang mewah, yang bagus pun akan rusak. Semua yang dibiarkan akan bisa jadi rusak. Demikian juga dengan firman. Kalau Anda terima firman Tuhan hari ini, Anda duduk dan mendengarkan firman Tuhan diperkatakan atas hidup saudara, dan Anda cuma membiarkan. Berapa banyak orang mengalami dalam hidupnya setiap firman kayaknya gugur. Gak ada yang manjur, gak ada yang jadi. Orang lain ngalami kuasa Tuhan, orang lain punya kesaksian, ada mujizat dan keajaiban terjadi dalam hidupnya. Tapi kok kita gak pernah ngalami, gak ada yang jadi dalam kehidupan kita. Saya mau ngomong sama saudara, kalau firmannya sama, tapi dibiarkan, akhirnya gugur. Dalam hidup Samuel tidak ada satupun firmannya dibiarkan gugur. Mulai hari ini, indahkan firman Tuhan. Jangan cuekkan firman Tuhan. Perlakukan firman Tuhan dengan benar sehingga itu jadi. Mari kita melihat caranya Musa memperlakukan firman Tuhan sehingga dalam hidup Musa pun setiap perkataan firman Tuhan jadi. Jadi kita baca Ulangan 32 ayat 45 sampai 47. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu. Ini firman Tuhan, pesan yang dia terima dari Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel, kepada seluruh orang Israel, ayat 46. Berkatalah ia kepada mereka. Lihat ini saudaraku. Ini Musa sedang mengimpartasikan caranya supaya firman itu berhasil, gak gugur. Apa yang Musa katakan? Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini. Jadi firman jangan dibiarkan. Firman harus kita perhatikan. Semuanya katakan perhatikan firman. Lebih keras lagi katakan saya mau perhatikan firman. Terus lanjutkan. Musa ngomong gini, supaya kamu apa? Memerintahkannya, memperkatakannya, mengajarkannya, menularkannya, menceritakannya kepada anak-anakmu. Untuk apa? Melakukan, bukan cuma melakukan biasa loh, melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Ini caranya Musa memperlakukan firman Tuhan. Jadi kalau dia terima firman Tuhan, gak dicuekin, setelah itu lupa, dengar khotbah, pas ibadah 1,5 jam, selesai ibadah pulang, terus gak inget lagi. Berapa banyak orang yang firman gugur, mujizatnya gugur, jawaban doanya gugur. Kenapa? Karena belum belajar mengindahkan firman. Firmannya sama, remanya sama, tapi treatmentnya beda, hasilnya beda.
Lanjutkan pembacaan tadi, ayat 47. Sebab perkataan ini, firman ini, bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu. Di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Coba Anda renungkan, gimana sikapnya Musa terhadap firman. Buat Musa, firman itu bukan perkataan hampa. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda dengar khotbah seperti ini, apa yang gimana sikap hati saudara, perspektif saudara terhadap firman Tuhan? Sebagian orang berpikir perkataannya ya cuma khotbah, biar cepat, setengah jam selesai, sejam selesai. Perkataan hampa, nothing. Karena itu firman itu menjadi gugur. Tapi Musa kenapa firman selalu berhasil? Sederhana, karena itu firman yang sama, khotbah yang sama itu bagiku bukan perkataan hampa, tapi itulah hidupku. Dengan perkataan itu aku lanjut usia, aku sehat, aku sembuh, aku panjang umur, aku damai sejahtera, sukacita, aku menang, aku sehat. Amin. Perkataan buat Musa, perkataan firman Tuhan, itulah hidupku, itulah masa depanku, itulah kemenanganku. Musa tahu bagaimana memperlakukan firman Tuhan. Karena itu setiap firman yang dia terima, dia perlakukan dengan benar dan semuanya terjadi. Mulai hari ini setiap firman yang diperkatakan atas hidup saudara tidak satu pun gagal. Firman kesembuhan terjadi. Firman masa depan gilang gemilang terjadi. Firman keberhasilan, kesuksesan terjadi. Amin. Di gereja kita kenal dengan yang namanya 4D. Ini cara treatment firman Tuhan. 4D itu, D yang pertama dicatat, D yang kedua direnungkan, D yang ketiga diceritakan, D yang keempat dilakukan. Jadi mulai hari ini khotbahnya sama, firmannya sama, tapi belajar treatmentnya yang berbeda. Anda akan melihat kuasanya yang berbeda dimanifestasikan di dalam kehidupan saudara. Dan saya belajar praktekkan ini dalam kehidupan saya. Di area-area yang saya paling lemah, yang saya paling bergumul, saya paling struggle dalam hidup saya. Di situ saya membenamkan diri di dalam firman Allah. Sampai di satu titik, firman itu mengubahkan kehidupan saya. Ada satu masa dalam hidup saya mengalami banyak sekali struggle secara keuangan, secara finansial. Zaman itu ketika saya perintisan gereja di Jogja, sampai dalam titik yang saya nggak punya uang untuk makan. Saya buka dompet saya cuma tersisa 2.000 rupiah. Saya nggak ngerti waktu itu gimana. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk memelihara. Tuhan kirimkan orang ngajak makan, saya makan malam hari itu. Saya tahu itu pemeliharaan Tuhan. Saya juga pernah ngalami momen di mana nggak bisa bayar listrik rumah, dikasih warning berulang kali sampai dicabut semua instalasi listriknya. Ngalami itu juga di rumah kalau malam pakai lilin aja. Ya, saya juga pernah ngalami di mana untuk makan harus ngirit-ngirit sekali. Waktu di Jogja waktu itu. Dan kalau pulang ke Solo, kayaknya tambah gizi. Kalau makan sama keluarga di Solo, tambah gizi. Wah, makanya yang banyak, makanya yang nikmat. Ada momen-momen saya mengalami itu. Tapi itu justru momen-momen di mana saya mengambil keputusan mencari wajah Tuhan dan menggali, mempelajari firman Tuhan, membenamkan diri di dalam firman Tuhan. Khususnya bagaimana hidup yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu area yang saya paling struggle, paling bergumul pada waktu itu. Saya membenamkan, saya belajar firman Tuhan tentang bagaimana hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sampai saya menulis satu buku waktu itu. Judul bukunya benar-benar kebalikan dengan situasi saya awalnya pada waktu itu. Saya tulis buku yang judulnya Anda Tidak Bisa Miskin Lagi. Padahal saya punya banyak pergumulan dalam hidup saya.
Tapi saya mau ngomong sama saudara, firman itu tidak harus cocok dengan keadaan awalnya. Karena minggu lalu kita sudah belajar saat bumi masih gelap, gak berbentuk, semuanya kosong, tapi Roh Allah berfirman, terang. Jadi artinya situasi awalnya gelap, tapi Tuhan memperkatakan firman-Nya. Enggak, loh kok gelap? No. Tuhan ngomong, terang. Jadi. Dan terang itu jadi. Gelap dirubah menjadi terang. Hari ini saya berdoa, bukan hidup saudara ngikuti situasi dunia, tetapi firman Allah mengubah hidup saudara. Firman Allah mengubah keadaan saudara. Firman Allah mengubah hopeless menjadi hopeful di dalam Tuhan. Dan persis seperti itu yang saya alami sampai di satu titik. Tuhan bekerja, open heaven, tingkap langit terbuka, dan berkat diperintahkan sampai berkelimpahan. Jadi tidak dari awal saya ngalami kelimpahan. Semuanya diawali gelap. Terus gelap jadi terang. Diawali dari kekurangan. Diawali dari pergumulan. Tapi ketika Tuhan bekerja, situasi bisa berubah. Firman itu tidak gugur. Firman itu berhasil. Mulai hari firman kelimpahan atas hidupmu berhasil. Open heaven, tingkap langit akan dibukakan. Dan berkat dicurahkan sampai berkelimpah. Amin. Tidak satupun firman-Nya gugur. Mulai hari ini saya berdoa firman kemerdekaan dan kemenangan atas dosa dalam hidup saudara berhasil. Anda yang bergumul melawan dosa, bergumul melawan addiction, melawan kecanduan, mungkin bisa jadi kecanduan narkoba atau kecanduan pornografi atau apapun itu. Tapi hari ini saya perkatakan firman kemenangan, firman kemerdekaan, Roh Allah ada atas saudara. Urapan Tuhan mematahkan kutuk dan kemenangan terjadi. Amin. Firman itu harus berhasil. Kalau Anda terima rema firman Tuhan, aku dan seisi keluargaku, kami diselamatkan. Saya berdoa bukan hanya Anda yang diselamatkan, orang tuamu juga diselamatkan, saudara-saudaramu diselamatkan, anak-anakmu, keponakanmu, keluarga besarmu, semuanya terima anugerah keselamatan dari Tuhan. Amin. Karena itu belajar menghargai firman. Buat Musa, firman itu bukan cuma pidato kosong, bukan hanya perkataan hampa, tapi firman itu hidupku. Oh, seandainya Anda tahu mendengarkan firman Tuhan seperti ini sebagai hidup saudara, sebagai pesan Tuhan yang menentukan hidup saudara. Anda menerima, mempercayai dengan sungguh-sungguh. Anda memperlakukan dengan benar. Mulai hari ini seperti Musa, seperti Samuel, tidak satupun firman-Nya gugur. Semuanya berhasil. Haleluya. Yang kedua, penyebab kenapa firman bisa gugur adalah karena iman yang memudar. Jadi kalau kita mau sebuah visi dari Tuhan, rema dari Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, jaga iman saudara. Kenapa itu penting? Karena di dalam perjalanan menuju penggenapan firman itu terjadi, selalu ada yang namanya tantangan. Dan ketika tantangan itu datang, godaannya iman kita memudar. Anda harus mengerti satu prinsip supaya firman itu tidak gugur dan firman itu berhasil. Saat tantangan itu datang, hendaklah imanmu tidak menjadi lemah. Tapi justru sebaliknya, iman saudara harus semakin kuat. Tantangannya semakin besar, imannya semakin kuat. Kalau Anda ngalami itu, kalau Anda ambil keputusan melakukan itu, maka gak ada janji Tuhan yang akan gugur. Semua firman Tuhan atas hidup saudara akan berhasil. Kita lihat ya, gimana Abraham bisa mengalami penggenapan janji Tuhan, walaupun dia sudah lanjut usia, tapi dia bisa melahirkan keturunan dan mempunyai anak perjanjian itu. Roma 4 ayat 18 sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dan gak ada dasar nih. Ada gak di tempat nih yang merasa kayak sudah gak ada harapan untuk sembuh? Karena sakit penyakit itu kategorinya tidak mungkin lagi secara medis.
Ada nggak di tempat nih yang pernikahannya nggak ada harapan bisa dipulihkan? Ada nggak di antara saudara yang keuangannya nggak ada harapan hutang itu bisa terbayar? Atau Anda dalam satu kasus di pengadilannya nggak ada harapan secara manusia untuk bisa menang? Semua pintu ketutup. Abraham mengalami itu. Tapi begini ditulis, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Doa saya jemaat keluarga Allah di sini, Anda juga yang mengikuti secara online, doa saya tantangannya boleh terjadi, tapi imannya tetap kokoh. Anda tetap berharap, Anda terus percaya kepada Tuhan. Amin. Walaupun tidak ada harapan, namun berharap, namun percaya. Katakan amin, saudara. Katakan namun berharap. Lebih keras katakan namun percaya. Walaupun gak ada dasar berharap. Itu yang dilakukan Bapak orang percaya Abraham. Lanjutkan. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Jadi firman Tuhan itu gak cocok sama situasi Abraham. Punya anak satu aja gak bisa. Tapi firmannya kamu jadi bapak banyak bangsa. Kalau Anda ketemu sama PhD, orang-orang pintar yang hanya ngerti secara logika, ini firman tuh nggak masuk akal nih, nggak masuk akal nih. Ini Abraham sudah tua nih, kok dijanjiin jadi bapak banyak bangsa? Ya ikut Tuhan, ya ikut Tuhan. Tapi yang agak masuk akal sedikit. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan tuh melebihi semua akal-akal kita, akal PhD, akal master, akal apapun. Tuhan melampaui semuanya. Oke, Tuhan itu bisa mengoverride semua keadaan, semua ketidakmungkinan loh. Dia yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini yang dialami Abraham. Dan Tuhan memfirmankan kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, ayat 19 ini kuncinya, tolong Anda perhatikan. Gimana supaya firman Tuhan itu benar-benar berhasil, gak gagal. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ibarat Anda berdoa dan beriman, aku sembuh oleh bilur-bilur Kristus, sakit penyakitku disembuhkan. Tapi bukannya Anda sembuh, tubuhmu semakin lemah, penyakit itu semakin merajalela. Tapi herannya di dalam kondisi seperti itu, Abraham imannya tidak menjadi lemah. Lanjutkan. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sekarang bukan hanya Abraham sudah lanjut usia 100 tahun. Istrinya rahimnya sudah tertutup. Artinya semua pintu tertutup. Mungkin itu keadaan saudara sekarang. Anda berusaha ini. Anda tadinya berpikir mungkin masih ada jalan itu. Jalan yang sana dan sini. Tapi semua jalan sekarang sudah Anda coba. Tapi semuanya tertutup. Itu exactly yang dialami oleh Abraham pada waktu itu. Ayat 20. Lihat ini. Tetapi terhadap janji Allah. Oh, saya berdoa saudara punya sikap hati yang sama. Terhadap janji Allah. Terhadap visi yang dari Allah. Terhadap firman Allah. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah, lihat nih saudaraku, malah itu berarti sebaliknya. Benar apa tidak? Harusnya bimbang, harusnya loyo, harusnya lemah hatinya, putus asa. Tapi ditulis begini, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Oh, dan itu sungguh-sungguh terjadi. Abraham di usia yang lanjut, di saat semuanya sudah tidak mungkin. Justru di momen itu, dia punya anak. Dia terima janji itu. Firman Tuhan tergenapi. Ishak anak perjanjian itu dikaruniakan kepadanya. Dan melalui keturunan ilahi inilah Abraham jadi bapa banyak
bangsa. Saya berdoa akan terjadi juga di titik paling gelap dalam hidup saudara. Di keadaan yang sudah orang ngomong paling gak mungkin, paling mustahil. Tapi di momen itu kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Di momen itu Allah turut campur. Allah membuka pintu-pintu yang tertutup. Allah mengerjakan mujizatnya. Dan yang mustahil menjadi tidak mustahil di dalam kehidupan saudara. Amin. Katakan amin 3 kali. Amin. Katakan amin. Amin. Dan tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Kadang-kadang ada mujizat tertentu, kuasa Tuhan itu kita bisa alami instantly. Sekejap. Hari ini Yesus ngomong sembuh, saat itu juga orang yang sakit sembuh. Tapi ada momen perkataan Yesus kayaknya nothing. Yesus ngomong pohon ara itu kering, tapi tetap seger. Anda masih ingat gak pada waktu itu Yesus ngomong seperti itu? Tetapi Yesus ketika ngelihat perkataannya kayak no effect. Kayak gak ada efeknya sama sekali. Imannya tidak menjadi lemah. Malah ia semakin diperkuat di dalam imannya. Dan benar sekian waktu, esok harinya mereka kembali ke situ. Dan kering tepat terjadi. Persis seperti yang Yesus katakan. Hari ini mungkin engkau percaya firman Tuhan, kesembuhan. Tapi keadaannya kesakitan. Tapi doa saya saat itu terjadi. Imanmu tidak menjadi lemah oleh ketidakpercayaan. Malah roh saudara semakin berkobar-kobar. Doa saudara semakin semangat. Pengharapan saudara semakin menyala. Dan Anda semakin gigih untuk percaya memegang firman Tuhan. Dan itu akan terjadi. Tidak ada satupun firman dalam hidupmu gugur mulai hari ini. Satu demi satu jadi. Kesembuhan jadi. Pemulihan keluarga jadi. Karakter ilahi Kristus jadi. Kemenangan atas dosa jadi. Masa depan gilang gemilang jadi. Atas kehidupan saudara. Amin. Sekarang yang ketiga. Kenapa firman Tuhan bisa gugur? Yang ketiga karena tidak ada keintiman dengan Tuhan. Mari saya jelaskan. Kita baca di Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Coba Anda renungkan. Berarti anak-anak Skewa ini 7 anak Skewa, dia melihat gak yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Mereka ngerti loh, ada demonstrasi kuasa Tuhan, ada kuasa di dalam firman Tuhan. Dan karena itu mereka nengking roh jahat demi nama Yesus. Jadi ngomongnya sama, jurusnya sama, firmannya sama, ayatnya sama, semuanya sama. Tapi mari kita lihat hasilnya. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang-orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Coba renungkan, berarti firmannya sama tetapi hasilnya berbeda. Ketika Paulus berkata demi nama Yesus, roh jahat pergi. Roh jahat itu pergi. Perkataan yang sama diucapkan 7 anak Skewa. Demi nama Yesus, roh jahat pergi. Roh jahat malah menghancurkan hidup mereka. Bedanya di mana? Sederhana. Yang satu nyebut nama Yesus karena dia kenal secara pribadi siapa Yesus yang namanya dia sebut. Sedangkan yang lainnya cuma gak kenal sama Yesus, cuma ikut-ikutan. Gak punya power, cuma ikut-ikutan. Yang satu utusan resmi dari presiden yang punya kedekatan dan diberikan otoritas.
dan kemudian memberikan perintah, maka ada power yang membackup, ada otoritas yang menyertai, sehingga perkataannya jadi. Perkataan yang bersama orang lain tangkap dan orang lain suruh ini, suruh itu, tanpa kedekatan, tanpa otoritas diberikan, maka perkataan itu nothing. Alkitabnya boleh sama, kalimatnya boleh sama, gayanya, intonasinya boleh sama. Tapi tahukah saudara, kedekatan, keintiman pribadi kita sama Yesus itu menentukan apakah firman Tuhan yang kita perkatakan itu punya kuasa yang menyertai atau kosong. Mulai hari ini saya ajak saudara semua, ayo bangun kedekatan dengan Yesus. Ayo lebih dalam dan lebih dekat lagi. Karena ada kedekatan tertentu, bisa melakukan hal tertentu. Tapi Anda naik level di dalam kedekatan saudara, Anda akan diberi akses ke yang orang lain tidak bisa masuk. Kalau Anda datang ke rumah pembesar, mungkin Anda diterima, mungkin Anda tidak. Kalau nggak kenal, pintu akan tertutup buat saudara. Betul apa tidak? Tapi ada kenalan tertentu diterima di depan. Ada kenalan tertentu bisa diterima sampai di ruang makan. Ada kenalan lebih dalam lagi. Beda aksesnya. Beda. Dan ingat baik-baik. Yesus yang Anda sebut namanya. Dia Raja. Di atas segala Raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya tuh powerful. Tapi kalau cuma orang ikut-ikutan seperti 7 anak sekewa. Nothing. Nothingnya bukan karena nama Yesus gak berkuasa. Nothingnya karena no relationship. No intimacy. Jadi mulai hari ini saya ajak saudara bangun kedekatan dengan Yesus. Anda bangun kehidupan doa saudara. Tiap hari Anda bangun dan kemudian Anda utamakan Yesus nomor 1. Anda duduk diam di bawah kaki Tuhan terlebih dahulu. Anda senangkan hatinya dengan pujian, dengan penyembahan, dengan ucapan syukur. Sementara your relationship, hubungan saudara dengan Yesus lebih dalam dan semakin dalam. Bersamaan dengan kedalaman hubungan itu, mengalir otoritasnya, mengalir kuasanya, mengalir urapannya. Sehingga doamu yang sama perkataannya, tetapi powernya, kuasanya itu yang berbeda. Kasih tepuk tangan mulia yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi mulai hari ini, ayo belajar ya. Saya dulu saudaraku kuliah sekolah Alkitab di Amerika, itu studi khusus tentang church growth, tentang pertumbuhan gereja. Saya tahu banyak teori tentang pertumbuhan gereja, saya punya gelar khusus tentang pertumbuhan gereja. Tapi ketika saya kembali ke Indonesia, saya praktekkan semua teori-teori itu. Nol besar. Teorinya tahu, teorinya nggak salah, teorinya benar. Tapi nggak ada powernya, nothing. Tapi sementara saya mulai belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya mulai mendekat sama Tuhan di bawah, di dalam keintiman, di level yang lebih dalam dan semakin dalam. Jurusnya nggak berubah, sama. Tapi sekarang jurus yang sama, teori yang sama, firman yang sama, tiba-tiba menjadi hidup. Dan tiba-tiba bermanifestasi. Dan tiba-tiba semuanya jadi sendiri. Anda buktikan omongan saya ini. Anda coba pelajari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ngajarinya nggak beda sama pendeta-pendeta biasa. Khotbahnya sebenarnya sama. Tapi bedanya di powernya, di otoritasnya, di urapannya. Kenapa? Karena itu bukan sekedar kata-kata. Itu bicara relationship, real relationship. Hubungan yang nyata, yang real dengan Tuhan. You have it or you don't have it. Jadi mulai hari ini, saya ajak saudara, sementara kita akan menyelesaikan tahun 2024 ini. Rugi kalau Anda menyelesaikan tahun ini, hubungan saudara jauh dari Tuhan. Mulai hari ini saya ajak saudara, ayo datang mendekat sama Tuhan. Ayo masuk lebih dalam, ngomong sama Tuhan, bawa aku lebih dalam, lebih dekat, lebih intim, lebih karib. Roh Kudus penuhi aku lebih lagi, more of you, less of me. Karena kalau Anda sampai di titik itu, day by day, Anda akan growing di dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Gak seperti 7 anak sekewa yang ngomong tapi no power. Tapi sekarang
perkataan saudara penuh dengan kuasa. Mulai hari ini saya berdoa, doamu penuh kuasa. Deklarasi profetikmu penuh kuasa. Tindakan imanmu penuh dengan kuasa. Sehingga ada mujizat-mujizat besar terjadi dalam hidup saudara. Amin. Yang keempat, penyebab firman jadi gugur karena kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Seperti tanah yang berbatu-batu, perumpamaan yang Yesus ceritakan, ada benih kalau jatuhnya ke tanah yang berbatu-batu, itu bicara tentang orang yang kekhawatiran dan tipu daya kekayaan nih, akhirnya, yang semak duri ya, yang semak duri, akhirnya dihimpit semak duri itu dan benih itu mati. Oke, jadi sebenarnya kekhawatiran itu menyebabkan firman menjadi gugur. Contohnya Petrus. Waktu dia mendengar perkataan Yesus, oke, kamu turun dari perahu, melompat berjalan di atas air. Itu firman dipegang Petrus dan Petrus melompat dari air, kuasa Tuhan bekerja dan benar-benar Alkitab mencatat Petrus berjalan di atas air. Jadi kalau Anda percaya dan tangkap perkataan Yesus, saya yakin firman-Nya pasti akan terjadi. Tapi setelah itu, sesaat kemudian, walaupun dia sedang mengalami mujizat. Nah, kadang-kadang hati-hati. Anda sudah mengalami mujizat, Anda sudah mengalami kebesaran Tuhan pun. Anda sudah pernah mengecap kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Tetapi kadang-kadang hati manusia itu kalau nggak dijaga, bisa belok. Terus lebih ngelihat situasi, kondisinya dibandingkan firman-Nya. Petrus lagi berjalan di atas air loh. Sudah bisa nih, sudah terjadi. Tapi dia mulai melihat. Ombaknya kok besar banget. Anginnya kok kencang banget. Dia mulai mikir, kayaknya nggak masuk akal manusia berjalan di atas air. Ini hukum gravitasi. Kalau kayak gini pasti tenggelam. Tanpa terasa kekhawatiran merayap dan merasuki hatinya, menguasai hatinya. Dan Anda baca nggak dalam Alkitab, apa yang terjadi kemudian? Petrus tenggelam. Bagaimana mungkin Yesusnya masih sama, kuasanya masih membackup. Tapi tiba-tiba ibaratnya kayak lampu gitu, tiba-tiba mati semuanya. Kok bisa? Kecuali Yesus ninggalin dia. Yesus nggak ninggalin dia. Yesus bersama dengan dia. Tapi gimana dia tenggelam? Kekhawatiran yang membuat dia tenggelam. Jangan izinkan kekhawatiran akan hari esok menenggelamkan mujizat saudara. Jangan izinkan kekhawatiran akan apa yang terjadi dalam keluarga saudara, dalam pernikahan saudara, membuat imanmu jadi karam. Jangan izinkan kekhawatiran menguasai hati saudara, karena itu akan menggugurkan firman Tuhan. Mulai hari ini saya berdoa, semua kekhawatiran dalam hatimu dilenyapkan dalam nama Yesus. Semua ketakutan-ketakutan yang ada disingkirkan dalam nama Yesus. Mulai hari ini saya berdoa, yang bangkit adalah kepercayaan, yang bangkit adalah keyakinan, yang bangkit adalah keteguhan di dalam Yesus. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, penyebab iman bisa gugur adalah karena tidak selektif dengan pergaulan. Saudaraku, pergaulan itu seperti tanah tempat kita berdiri. Kalau tanahnya baik, kita akan bertumbuh subur. Kalau tanahnya beracun, maka benih yang baik pun susah tumbuh. Bukan karena benihnya jelek. Kadang-kadang ada orang yang baik, potensinya baik dan luar biasa. Tapi sayangnya environment-nya toksik. Beracun, pergaulannya beracun. Akhirnya benih yang baik ini menjadi sia-sia. Akhirnya rencana Tuhan yang baik dalam hidupnya, akhirnya gugur firman itu. Karena pergaulan yang salah. Jadi pergaulan itu sangat menentukan hidup kita. Coba Anda tentukan. Anda perhatikan, pemain olahraga yang sama, pemain badminton yang sama. Kalau dia terus mainnya sama orang-orang yang baru belajar, ya bisa sih dia maju, tapi akan lambat sekali mungkin. Tapi begitu dia pindah environment-nya, main di pelatnas, di tempatnya sang juara, para juara ada, dia mainnya sama para juara,
Bakatnya sama loh orang ini, tapi kemajuannya pasti berbeda. Artinya kita ini ikut dipengaruhi dengan lingkungan kita, pergaulan kita. Kalau saudara mau firman Tuhan, visi Tuhan yang besar itu terjadi dalam hidup saudara, pastikan pergaulan saudara benar. Karena pergaulan yang salah akan menggugurkan, menggagalkan rema dari Tuhan. Lukas 1 ayat 24 sampai 25. Ini ayat terakhir ya, pemain musik boleh maju ke depan. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudaraku, Elisabeth baru saja dapat firman Tuhan bahwa di masa tuanya, di saat dia sudah lanjut usia, dia bakal mengandung dan punya anak. Tapi herannya setelah dapat firman, ditulis tadi selama 5 bulan, ia tidak menampakkan diri. Saudara tahu nggak kenapa? Karena Elisabeth saat tahu bahwa tidak semua orang di sekelilingnya bisa nangkep rema itu. Tidak semua orang di sekelilingnya bisa ngerti, bisa percaya bahwa nenek tua seperti dia di masa tuanya bisa mengandung dan melahirkan anak. Dan kalau dia bicara sama orang yang salah, bukannya mendukung dan menguatkan, perkataannya akan melemahkan. Mana mungkin, kamu mimpi, kamu gak usah kayak mulu-mulu kayak gimana, jangan fanatik-fanatik seperti itu. Kalau Anda bergaul sama orang yang salah, bukannya imanmu dikuatkan, tapi imanmu dihempaskan. Karena itu, untuk sesaat, Elisabeth milih diam. Gak cerita dulu sama orang lain. Dia memilih menarik dirinya selama 5 bulan. Tidak menampakkan diri sama siapa-siapa. Dia jaga itu. Firman yang dia dapat, visi yang dia dapat, dia jaga itu. Saya belajar dalam hidup saya, ada visi tertentu kalau saya terlalu cepat menceritakannya sama orang, malah akhirnya bisa berantakan. Jadi ada momen itu harus dijaga beneran, dipastikan beneran. Sampai pada waktu Elisabeth mulai jelas kelihatan. Dia hamil besar, baru dia menampakkan diri dan orang percaya. Saya mau ngomong begini sama saudara. Evaluasi pergaulan saudara. Apakah pergaulan saudara membuat Anda tambah dekat sama Tuhan, tambah percaya sama rema dari Tuhan, tambah yakin sama firman Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, atau malah sebaliknya pergaulan kita melemahkan kita. Ngapain kamu percaya mujizat-mujizat? Itu cuma zaman Yesus, itu zaman Alkitab aja. Sekarang sudah nggak ada lagi itu mujizat-mujizat. Itu cuma untuk golongannya karismatik itu loh. Saya berdoa pergaulan saudara, pergaulan orang yang percaya, pergaulan orang yang yakin Tuhan yang Anda sembah, Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau 2000 tahun yang lalu dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit, hari ini oleh bilur-bilurnya masih berkuasa. Sakit penyakit kita juga akan disembuhkan. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda percaya? Dan kalau saudara percaya, tidak satupun firman-Nya gugur. Semuanya berhasil. Tepuk tangannya yang meriah. Aku punya Tuhan yang besar. Mari kita berdiri semuanya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Percaya, kita angkat dua tangan kita, katakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan. Dan sekali lagi aku
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya berdoa kita semua mengalami khotbah hari ini seperti Samuel, tidak satupun firman-Nya gugur. Semua firman-Nya berhasil terjadi dan digenapi dalam kehidupan kita. Tapi tahukah saudara, firman yang pertama yang harus kita terima, yang paling penting adalah firman keselamatan. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita buka hati, kita terima Dia dalam hidup kita jadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka dosa-dosa kita diampuni. Dan kita diberikan jaminan keselamatan untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga. Dan karena itulah kita akan diselamatkan. Saya berdoa tidak satupun yang binasa, tidak satupun yang gagal masuk surga. Semuanya suatu hari nanti kita akan ketemu di dalam surga yang mulia itu. Karena itu siapa di tempat yang mau buka hati, yang mau terpercaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita angkat dua tangan kita, ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau ikut Yesus, melayani Yesus. Dan aku percaya aku sudah diselamatkan. Pakai aku ya Tuhan untuk menyelamatkan keluargaku, teman-temanku, bahkan sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yang berikutnya, ini caranya Musa. Bagaimana firman Tuhan dalam hidupnya enggak gugur, tapi berhasil. Dia berkata, perkataan firman Tuhan itu bukan perkataan yang hampa, tapi itu hidupku. Melalui firman aku lanjut usia. Tadi dia ngomong seperti itu. Melalui iman, melalui firman, sakit penyakit kita disembuhkan, oleh bilur-bilurnya kita disehatkan, kita disegarkan, pernikahan kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan. Kita menang atas dosa, kita mengalahkan semua kecanduan-kecanduan oleh kuasa firman Tuhan. Karakter ilahi Kristus terpancar dalam hidup kita, buah-buah pertobatan, buah-buah roh dihasilkan dalam hidup kita oleh kuasa firman Tuhan. Kegagalan dirubah menjadi keberhasilan, kekalahan dirubah menjadi kemenangan. Kesialan, saya tiba-tiba merasakan dalam hati saya di tempat ini ada orang yang ngerasa dalam hidupnya selalu sial terus, selalu salah terus. Tapi hari ini saya mau perkatakan firman atas hidup saudara. Mulai detik ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kesialanmu tamat. Mulai hari ini babak yang baru adalah perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Kemanapun engkau pergi, engkau akan disertai oleh Tuhan. Angkat dua tangan saudara, katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya pada firman-Mu, pada janji-Mu aku percaya, pada firman-Mu aku beriman. Aku percaya. Mari semuanya doa. Ora takapasyara takapasya. Ora takapasyara rabalapasya takalapasya. Setiap firman-Mu ya Tuhan, setiap visi yang Kau berikan, walaupun keadaannya sebaliknya, tetapi kami tidak menjadi lemah karena ketidakpercayaan. Malah sebaliknya, hati kami semakin diperkuat, iman kami semakin diperkuat. Kami percaya karena kami punya Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ya mari yang terakhir, yang terbaik, bersama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan.